若者だから席を譲れと実にナンセンス。生徒会長の堀北学です。本年度は我が校に入学した皆さんに在校生を代表して歓迎の意を表したいと思います。綾小路清隆です。よろしくお願いします。この学校は実力で生徒を測る。入学を果たしたお前たちにはそれだけの価値はあるというわけだ。私ね、学校中のみんなと友達になりたいんだ。だから堀北さんにも連絡先を聞いたんだけど、断られちゃって。そうして5月1日を迎えた。本当に愚かだな、お前たちは。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita siswa SMA paling jenius di sekolah elit. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan. Duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Cerita dimulai dengan prolog yang menanyakan pertanyaan tentang kesetaraan manusia. Karena masyarakat terus-menerus menuntut kesetaraan. Dia berasumsi bahwa semua manusia memang lahir dalam keadaan setara. Mereka tidak membawa apapun saat mereka lahir. Namun sesaat setelah kelahirannya, mulailah terbentuk pembeda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Setelah itu kita diperlihatkan suasana di dalam bus. Di sana kita melihat salah seorang perempuan sedang berbicara kepada laki-laki yang duduk di kursi prioritas. Wanita tersebut meminta kepada laki-laki yang sedang duduk untuk memberikan kursi tersebut kepada lansia. Namun dia menolaknya. Karena menurutnya, berdiri itu membutuhkan stamina lebih banyak daripada duduk. Laki-laki tersebut menambahkan bahwa kursi prioritas dan kursi biasa tidak ada bedanya. Maka dari itu mengapa dia tidak meminta kepada penumpang lain agar memberikan kursinya. Mendengar pendapat tersebut, wanita itu langsung meminta kepada siapa saja agar bisa memberikan kursinya kepada lansia. Kemudian kita diperkenalkan sebuah sekolah yang bernama Tokyoto Kudo Ikusei Koto Gakko, atau sering kita sebut sebagai Kudo Ikusei. Ini merupakan sekolah yang bangun pemerintah Jepang. Metode ajar dan kurikulum yang dipakai sekolah ini langsung diberikan oleh negara. Dan lulusan dari sana 100% pasti akan diterima baik itu oleh universitas maupun di dunia kerja. Adegan berpindah ke dalam kelas 1D. Di sana kita diperlihatkan ada salah seorang siswa yang mengajak untuk melakukan perkenalan. Siswa tersebut bernama Hirata Yosuke. Dalam pengamatan MC kita, Yosuke akan menjadi ketua kelas. Kemudian dilanjutkan dengan Kushida Kikyo. Dia akan menjadi wanita yang populer di kalangan siswa. Tibalah giliran MC kita melakukan perkenalan. Dan inilah yang terjadi. Ayano Koji Kiyotaka desu. Yoroshiku onegaishimasu. Setelah itu ada salah seorang siswa laki-laki dengan kasar menendang meja karena tidak mau dilibatkan dengan sesuatu yang konyol seperti perkenalan. Sesaat setelahnya, datanglah seorang guru yang akan menjadi wali kelas 1D yang bernama Chabashira. Dia menjelaskan bahwa di sekolah ini tidak akan ada pergantian wali kelas. Maka dari itu dia akan menjadi wali kelas sampai mereka lulus. Chabashira menjelaskan sedikit tentang peraturan sekolah yang memiliki beberapa peraturan khusus. Yang pertama, setiap siswa akan tinggal di asrama. Izin meninggalkan kampus dan menghubungi dunia luar akan dibatasi. Setiap siswa juga akan diberikan 100.000 poin yang setara dengan 100.000 yen. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 10 juta. Siswa dapat membeli apapun dengan poin tersebut. Poin akan diberikan per bulan setiap tanggal 1. Adegan berpindah kepada Ayano Koji yang sedang berbelanja. Kebetulan dia bertemu dengan wanita yang duduk di sebelahnya. Wanita tersebut terlihat cuek saat melihat Ayano Koji. Bahkan saat ditanya nama pun dia tidak langsung menjawab. Namun, pada akhirnya dia pun memberitahukan namanya. Wanita tersebut bernama Horikita Suzune. Setelah mendengar namanya, Ayano Koji langsung mengingat ketua OSIS karena dia merasa marga mereka sama. Karena melihat Horikita yang membeli produk murah. Ayano Koji menyarankan agar membeli produk yang lebih mahal karena mereka masih memiliki poin yang banyak. Namun Horikita menolaknya. Horikita keheranan karena dia melihat ada barang yang gratis. Padahal setiap siswa diberikan poin yang banyak. Tak lama setelah itu, mereka berdua mendengar keributan dari luar. Setelah dilihat ternyata ada salah seorang siswa kelas mereka yang sedang berdebat dengan seniornya.
Karena kesal, orang tersebut akhirnya menendang tempat sampah yang ada di sana sampai isinya berhamburan. Saat Ayanokoji keluar, dia mendengar perkataan seniornya yang berkata bahwa mereka belum merasakan neraka yang sebenarnya. Karena melihat CCTV, mau tak mau dia pun akhirnya membereskan tempat sampah yang berantakan tersebut. Adegan berpindah ke sekolah. Saat Ayanokoji ingin pergi ke kantin, tiba-tiba dia dihentikan oleh Kushida. Kushida meminta Ayanokoji untuk membantunya berbicara dengan Horikita. Kushida berkata bahwa dirinya ingin berteman dengan semua orang di sekolah ini. Namun dia kesulitan untuk berkomunikasi dengan Horikita, karena Horikita cuek kepada semua orang. Yang jadi pertanyaan mengapa kameramen menyoroti itu. Adegan berpindah ke dalam kelas. Saat Cabashira sedang menjelaskan materi pelajaran, banyak siswa yang tidak menyimaknya. Ada yang tidur, membaca manga, dan lain sebagainya. Horikita berkata bahwa sekolah ini terlalu baik, karena tidak menegur tindakan siswa tersebut. Ayanokoji berkata, mungkin saja mereka ingin para siswa lebih mandiri. Setelah percakapan tersebut, Ayanokoji mengajak Horikita ke sebuah kafe yang sering dikunjungi oleh siswa wanita. Karena hal tersebut, Ayanokoji tidak berani datang ke sana sendirian. Horikita awalnya menolak karena untuk apa Ayanokoji mengajaknya. Padahal dia bisa mengajak siswa lain di kelas tersebut. Namun Horikita menyadari bahwa Ayanokoji juga tidak memiliki teman di kelas tersebut sama seperti dirinya. Maka dari itu, mau tak mau akhirnya Horikita menyetujui ajakan tersebut. Saat mereka sampai di kafe yang dimaksud, tiba-tiba datang Kushida yang menghampiri dan langsung menyapa keduanya. Karena merasa janggal, Horikita berniat pulang. Ayanokoji yang melihat rencananya berantakan langsung jujur kepada Horikita bahwa dirinya dan Kushida memang sengaja mengajak Horikita ke sana. Kushida langsung mengatakan niat yang sebenarnya. Dia berkata bahwa tujuannya adalah untuk mengajak Horikita berteman. Namun Horikita menolaknya. Dia juga berjanji tidak akan membuat masalah di kelas. Kushida yang mendengar penolakan tersebut berkata bukannya Horikita akan kesepian. Ayanokoji juga sependapat dengan Kushida. Karena kalau dia tidak memiliki teman, dia akan sendirian selama 3 tahun di sekolah tersebut. Horikita menjawab bahwa 3 tahun merupakan waktu yang sebentar, karena dia memang tidak suka berteman dengan orang lain. Jika dihitung dari sekolah dasar, mungkin sudah sekitar 9 tahun dia selalu sendirian. Setelah hari mulai senja, Ayanokoji dan Kushida akhirnya pulang dari kafe. Saat itu mereka berpapasan dengan siswa kelas 1B. Kushida yang mengenali siswa tersebut langsung menyapanya. Ayanokoji yang melihat hal tersebut langsung terkesan karena dia bisa berteman dengan siswa kelas lain. Kushida berkata bahwa sekolah ini sangatlah hebat. Selain karena fasilitas yang lengkap, setiap siswa juga diberikan poin yang dapat dibelanjakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Adegan memperlihatkan setiap siswa yang melakukan pemborosan. Mereka menghabiskan poin untuk memenuhi keinginan mereka tanpa pikir panjang. Lalu tibalah pada hari di mana seharusnya poin setiap siswa dibagikan. Namun, poin siswa kelas D tidak kunjung bertambah. Di saat itu, salah seorang siswa bertanya kepada Cabashira mengenai poinnya yang tidak kunjung bertambah. Cabashira tersenyum mendengar hal tersebut. Dia membacakan catatan kelakuan buruk siswa di kelasnya. Di sekolah ini, nilai dan prestasi setiap siswa akan terlihat dari perolehan poin yang mereka terima tiap bulannya. Dan menurut penilaiannya perolehan poin yang diterima oleh kelas D adalah 0. Mendengar pernyataan tersebut, banyak siswa yang merasa depresi. Mereka tidak mengetahui peraturan tersebut. Cabashira menambahkan bahwa tidak mungkin siswa diberikan uang 100.000 yen tanpa ada syarat dan ketentuan apapun. Pada hari pertama sekolah, Cabashira juga mengatakan bahwa sekolah ini menilai siswa berdasarkan kepantasan. Karena pada bulan ini mereka tidak mendapatkan satupun poin. Maka mereka tidak lebih dari sampah. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita siswa SMA paling jenius di sekolah elit. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.